Halo Sobat BP, gimana nih kabar kalian? Mungkin ada yang sedang produktif-produktifnya, atau malah lagi capek banget sama zona nyaman, tapi nggak tahu cara keluarnya gimana. Rebahan terus sih. Zaman digital kayak gini masih gitu-gitu aja, kurang update, nggak tahu hal-hal baru di luar sana. Sayang banget kalau nggak bisa explore dunia. Boring banget juga kan kalau terjebak di zona nyaman terus-terusan. Misalnya, pengen liburan ke Australia, tapi uangnya belum cukup. Kira-kira bisa nggak ya ada kesempatan buat ke sana tanpa mikirin budget? Nah, kali ini kalian nggak bakal rugi buat nonton channel kita, karena kita mau kasih informasi buat kalian yang mau liburan ke luar negeri terus tapi bisa dapet cuan. Gimana tuh caranya? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Buat yang udah kepo banget, kalian wajib berkenalan sama WHV. Jenis visa yang satu ini dapat membuat healing kamu bisa berbuah cuan loh. Hah? Beneran? Terus gimana tuh caranya? Simak dulu deh makanya. Sebelumnya, kenalan dulu yuk apa itu WHV. WHV adalah visa yang dapat digunakan untuk berlibur dan bekerja selama 1 tahun. Eits, jangan salah, visa ini juga dapat diperpanjang di tahun kedua buat kamu yang masih betah di Australia. Indonesia merupakan salah satu yang masuk ke dalam daftar negara yang bisa mengajukan WHV ke Australia. Bahkan kabarnya, yang ikut sangat banyak loh setiap tahunnya. Terus, kenapa harus memilih WHV? Pertama, jika bekerja di Australia menggunakan WHV, maka akan mendapatkan gaji yang sangat menggiurkan, yakni 16 juta rupiah per minggunya. Kemudian, yang kedua, kalian bisa mendapatkan permanent resident. Apa tuh permanent resident? Permanent resident ini adalah kondisi di mana status kalian sama dengan masyarakat Australia dalam haknya. Seperti bantuan pembelajaran hingga 80%, bantuan kesehatan, kemudian juga bisa tinggal di Australia dalam waktu yang cukup lama tanpa harus bertukar masyarakat negara. Jika kalian memiliki istri atau suami, juga dapat diikutkan dalam program permanent resident, sehingga anak yang lahir dapat menjadi masyarakat negara Australia. Yang ketiga, di Australia banyak terdapat lowongan kerja. Buat kamu yang lagi cari lowongan kerja, Australia bisa menjadi jawabannya. Australia biasanya suka membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk beberapa pekerjaan. Oleh karena itu, peluang besar kan buat cari cuan. Habis itu, boleh deh healing lagi. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan berbagai pengalaman kerja yang kamu dapatkan di sana, akan membuat karirmu bisa semakin berdaya saing. Gimana? Sampai sini tertarik untuk mengajukan WHV? Atau malah masih bingung-bingung? Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kamu ingin healing berkedok cari cuan di Australia. 3 hal penting itu, yakni pertama, kenali kondisi tempat tujuan. Bagaimana kebiasaan di sana? Makanan yang sesuai dengan lidahmu seperti apa? Bagi yang muslim mungkin mencari restoran halal, penginapannya nyaman dan tidak mahal, penguasaan bahasa untuk kamu komunikasi di sana, dan lain sebagainya. Kedua, pastikan keterampilanmu diperlukan di Australia. Gimana cara cari taunya? Pertama, cek dulu Skill Occupation List atau SOL yang dikeluarkan pemerintah Australia. Kalian bisa cek nih di website imi.homeaffairs.gov.au. Yang ketiga,
cari informasi mengenai kantor perwakilan Republik Indonesia. Pastikan kalian lapor diri ke kantor perwakilan Republik Indonesia di Australia. Selain diharuskan oleh hukum administrasi kependudukan, lapor diri penting untuk mendapatkan perlindungan sebagai masyarakat negara Indonesia di area perwakilan Republik Indonesia tersebut. Kalian dapat cek alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, serta Konsulat RI di Australia pada website peduliwni.kemlu.go.id. Selanjutnya, ketika kamu sudah siap dan berniat mengajukan WHV, kenali juga syarat untuk mengajukan WHV seperti berusia 18-30 tahun, pendidikan terakhir paling tidak D3 atau S1, atau berstatus mahasiswa aktif selama paling tidak 2 tahun, memiliki salinan akte kelahiran yang menampilkan nama kedua orang tua. Yang berikutnya, paspor dengan masa berlaku tidak kurang dari 18 bulan, halaman paspor juga tidak penuh, dan paspor tidak boleh rusak. Selanjutnya, memiliki dana atau surat jaminan bank sebesar $5.000 Australia atau setara 50 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah memiliki nilai skor IELTS yaitu minimal 4,5. Bagaimana cara mengajukannya? Pertama, membuat surat rekomendasi dari Imigrasi Indonesia yang mana surat ini gratis dan ada tes wawancara di kantor Imigrasi Indonesia di Jakarta. Kedua, pada umumnya setiap tahun kantor Imigrasi Indonesia membuka kuota wawancara sebanyak 20-50 orang per minggunya, yang dalam artian kurang lebih terdapat 100 lebih surat yang akan dikeluarkan. Ketiga, ketika sudah mengetahui kapan ya dibuka sesi wawancara, nah pihak imigrasi akan memberikan list nama mereka yang akan dipanggil untuk interview setiap minggunya. Jika terpilih, biasanya akan ada email pemberitahuan yang masuk. Keempat, kalian akan mendapat surat rekomendasi jika tes wawancara ini lolos, yang mana surat ini berlaku 1 bulan untuk mengajukan aplikasi Working Holiday Visa di Imigrasi Australia. Selanjutnya yang kelima, jika tidak lolos dalam tes wawancara, maka kalian harus mengulangi tes kalian kembali dan masuk ke dalam waiting list. Namun, jika semua dokumen sudah lengkap, kalian bisa mengajukan aplikasi Work and Holiday Visa di Imigrasi Australia. Sudah punya WHV? Kira-kira bisa kerja apa ya? Buat kalian yang tertarik, ada beberapa pekerjaan yang umumnya diambil oleh orang-orang yang mengajukan WHV, seperti barista, jasa tenaga konstruksi, akunting, pemasaran, manajemen proyek, resepsionis, pekerja pertanian, asisten penjualan, operator pusat panggilan, atau kru acara besar, atau yang biasa kita kenal dengan event planner. Menarik banget kan? Wake up! Mulai sekarang, kalian harus tekadkan diri untuk keluar dari zona nyaman. Sampai bertemu di kesempatan menarik lainnya.